Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan hari ini kita boleh bersekutu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk memulai ibadah kita pada malam hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita fokus dan teduh di hadapannya. Kita berikan hati kita sepenuhnya hanya untuk Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita dan kita ceritakan segala perbuatannya yang ajaib. Mari kita senangkan hati Tuhan dengan menyanyikan lagu Ku Mau Menyenangkan Hatimu Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang melimpah bagi kami. Kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. Kami boleh beribadah bersama dan mendoakan satu sama lain.
Biarlah Roh-Mu yang memelihara kami, menuntun kami ya Tuhan, supaya kami benar-benar fokus dan Engkau menjadi pusat dalam ibadah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, seringkali dalam perjalanan iman kita tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang kita tidak benar-benar diam di dalam Tuhan. Kita terlalu sering menganggap ibadah kita hanyalah rutinitas belaka. Hari ini saya mau ajak semua Bapak Ibu untuk benar-benar diam, dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Dekat, Diam di dalam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana ku menanti, bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu, inilah hidupku. Hidupku hanyalah untuk-Mu Tuhan. Hidupku hanyalah untuk-Mu.
ajarku berdiam dekat di hatimu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman adalah pelita bagi kita dan terang bagi jalan kita. Kita berikan pujian ini untuk Tuhan, firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Aku bimbang dan hilang jalanku, tetapkan di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bisa bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetapkan di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami bahas malam ini ya Tuhan, mengenai pencobaan. Seringkali ketika kami mengalami penderitaan-penderitaan atau kesulitan di dalam kehidupan, kami memahami itu sebagai pencobaan. Tetapi yang seringkali menjadi pertanyaan kami, mengapa harus ada pencobaan? Tuhan, kiranya Engkau berkati kami dengan hikmat supaya kami dapat memahami apa yang Alkitab katakan, apa yang Alkitab ajarkan, supaya kami dapat memahami ya Tuhan, maksud dari pencobaan, bagaimana pencobaan itu terjadi, dan dari mana asal pencobaan itu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin.
Saudara sekalian, beberapa koruptor yang tertangkap KPK, kalau kita dengar berita, itu seringkali mengatakan penangkapannya itu sebagai cobaan dari Allah ya. Begitu juga beberapa artis yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba dan juga atau melakukan perzinahan, saudara, itu juga mengatakan itu cobaan dari Allah ya. Saudara, saya tertawa mendengar ucapan mereka. Mereka melakukan kesalahan atas kemauannya sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun juga. Kalau tidak ada yang tahu pun, mungkin mereka akan melakukan terus dosa itu, begitu ya. Tetapi ketika mereka tertangkap, lalu mereka mengatakan ini cobaan dari Allah. Saudara, ada dua kemungkinan alasan kenapa mereka mengatakan itu ya. Mungkin yang pertama, mereka menganggap penangkapan mereka sebagai musibah, dan sebagaimana umumnya musibah atau penderitaan yang dialami manusia itu sering dipandang sebagai pencobaan dari Allah. Atau yang kedua, yang mereka anggap pencobaan itu justru perbuatan tercelanya, keinginan menjadi kaya, menikmati hubungan seksual yang liar, atau mengkonsumsi narkoba atau perbuatan tercela lainnya, itu dianggap sebagai pencobaan, dan itu tentu mereka anggap pencobaan dari Allah, begitu ya. Nah, apa alasan sebenarnya saya tidak tahu, tetapi malam ini saya mau membahas satu topik dari pertanyaan mengapa ada pencobaan. Tetapi untuk menjawab pertanyaan ini, justru kita akan lebih banyak membahas sumber pencobaan itu ya. Dari mana asalnya pencobaan? Benarkah pencobaan itu berasal dari Allah, begitu ya? Saya akan itu yang akan kita bahas, saudara. Dan saya akan membahas lebih dulu pertanyaan yang terakhir ya. Apakah betul pencobaan itu berasal dari Allah? Saudara, surat Yakobus 1 ayat 13-14 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di sini jelas dikatakan, saudara, bahwa pencobaan itu tidak berasal dari Allah, dan Allah sendiri tidak mencobai siapapun. Pencobaan itu datang dari keinginan manusia sendiri. Namun demikian, secara keseluruhan Alkitab menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia dan dalam kehidupan manusia ada di dalam kendali Allah. Tuhanlah yang menyebabkan segala sesuatu itu terjadi. Bukan hanya yang baik, saudara, tetapi termasuk sesuatu yang buruk. Misalnya, Yesaya 45 ayat 6 dan 7 dikatakan, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya itu. Jelas, saudara, Tuhan menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Mengenai pencobaan, Alkitab juga menyiratkan pencobaan juga berasal dari Allah. Saya berikan dua contoh nas yang menyatakan secara jelas, tersurat, saudara ya. Hakim 2 ayat 22. Dengan perantaran bangsa-bangsa itu, aku mencobai orang Israel. Apakah mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, seperti yang dilakukan nenek moyang mereka, atau tidak? Kemudian Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Kedua nas ini jelas menyatakan Allah mencobai Israel. Apakah itu berarti pernyataan Yakobus salah? Apakah ada pertentangan dalam nas-nas Alkitab? Jawabannya jelas tidak, saudara. Ya, kita harus memegang prinsip ini, bahwa nas-nas di dalam Alkitab tidak mungkin bertentangan satu sama lain. Dengan prinsip ini, mari kita menguji apa yang dimaksud dengan nas yang tampak bertentangan itu. Ya, Alkitab menyatakan kebenaran yang paling utama, yaitu yang ditulis Rasul Paulus itu di dalam Roma 11 ayat 36, bahwa segala sesuatu adalah dari Dia, dari Tuhan, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu, dengan prinsip ini, seperti yang dikatakan nas Yesaya 45
45 tadi ya, benar bahwa Tuhanlah yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang, termasuk Tuhanlah yang mengadakan pencobaan. Itu prinsip yang pertama, saudara ya. Kalau begitu apa yang dimaksud oleh Yakobus bahwa pencobaan bukan datang dari Allah dan Allah tidak mencobai siapapun ya. Dua pertanyaan di sini, dua pernyataan di sini saudara ya. Pencobaan bukan datang dari Allah dan Allah tidak mencobai siapapun. Saya jawab kalimat yang kedua ini dulu ya. Yang dimaksud kalimat kedua ini adalah tindakan mencobai manusia itu bukan dilakukan Allah. Allah mencobai Israel tuh tetapi bukan dengan suatu tindakan dari Allah sendiri, bukan dari tangan Allah sendiri ya. Dalam kasus Nas Hakim 2 ayat 22 tadi dikatakan Allah mencobai Israel dengan perantaraan bangsa-bangsa Kanaan. Bangsa-bangsa Kanaan adalah bangsa-bangsa yang suka berperang dan suka menaklukkan satu sama lain, saudara ya. Tanpa Allah melindungi Israel, sudah pasti mereka akan memerangi Israel dan berusaha menaklukkannya. Ya. Kalau Israel aman dari serangan mereka, itu karena Allah yang melindungi mereka. Jadi kalau dikatakan Allah mencobai Israel, itu berarti Allah membiarkan bangsa-bangsa itu menyerang Israel. Bukan Allah yang mendorong mereka untuk menyerang. Jadi bukan tangan Allah sendiri yang mencobai ya. Kemudian pernyataan pertama tadi bahwa pencobaan bukan datang dari Allah ya. Pernyataan ini maksudnya menekankan hal sebaliknya, yaitu ingin menekankan bahwa pencobaan yang dialami manusia itu berasal dari dosa manusia sendiri, dari keinginan hati manusia sendiri, bukan pencobaan yang Allah ciptakan di dalam hati manusia. Keinginan daging manusia itu bukan ditempatkan Allah di dalam hati manusia, melainkan memang sudah ada di dalam setiap orang karena akibat dosa yang membelenggunya, ya, akibat dosa yang diwarisinya dari Adam. Maksud Yakobus ini akan lebih jelas kalau kita membaca nas tadi sampai ayat 15, saudara ya. Saya ulang dari 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ayat 14-15 ini menunjukkan bahwa apa yang dimaksudkan Yakobus pada ayat 13 adalah kontras dari keinginan daging manusia yang berdosa. Fakta ini, yaitu pencobaan bukan berasal dari Allah, membawa kita kepada pertanyaan lain ya, yang menjadi tema kita. Dari mana asalnya pencobaan ya, maaf bukan tema kita tetapi berkaitan dengan sumber pencobaan ya, untuk membahas tema kita. Pertanyaannya dari mana asal pencobaan ya. Saya melihat ada 3 sumber pencobaan, saudara. Pencobaan itu dari iblis, pencobaan dari keinginan manusia sendiri, dan yang ketiga pencobaan dunia. Yang pertama, saudara, pencobaan iblis. Saudara, iblis itu tidak senang terhadap segala sesuatu yang memuliakan Allah. Dia membenci malaikat yang memuliakan Allah, tetapi dia tidak bisa melakukan apapun terhadap malaikat-malaikat Tuhan, saudara. Maka ketika manusia diciptakan, manusia menjadi sasaran iblis berikutnya. Iblis juga tidak senang manusia memuliakan Allah, tidak senang kepada manusia yang taat mengerjakan pekerjaan Allah sebagai ibadah dan penyembahan kepadanya. Oleh karena itu dia menyerang manusia pada titik kelemahannya yang paling rentan, yaitu kesombongan atau keinginan meninggikan diri. Ini yang menjadi serangan iblis kepada Adam dan Hawa. Dia katakan kepada Hawa, makanlah buah terlarang itu, maka engkau akan menjadi seperti Allah. Dan Hawa pun tertarik dan Adam pun tertarik untuk memakan buah itu bukan karena buahnya sedap, saudara, tetapi karena mereka akan menjadi seperti Allah. Saudara, kita juga bisa melihat, saudara, iblis juga tidak senang dengan kesalehan Ayub. Maka dia mengusahakan izin dari Allah untuk mendatangkan bencana kepada Ayub dan anak-anaknya dengan tujuan mencobai iman Ayub terhadap Allah. Ayat Ayub 1, ayat 9-12, saudara. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya, serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah sekarang yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Iblis juga mencobai Yesus untuk menggagalkan Yesus melakukan kehendak Allah Bapa, supaya Yesus membatalkan misi penyelamatan umat manusia. Tetapi terhadap Yesus, iblis gagal mencobainya. Yesus dapat mematahkan 3 pencobaan yang dilancarkan iblis. Begitu juga terhadap Ayub, iblis gagal menjatuhkan iman Ayub dengan semua bencana yang diadakannya. Iman Ayub tidak gugur meskipun dia telah kehilangan segala miliknya. Ya, di sini kita melihat fakta bahwa iblis itu selalu mencobai, iblis selalu berusaha menjatuhkan manusia supaya manusia tidak memuliakan Allah, supaya manusia tidak taat kepada Allah, begitu ya. Tetapi kita juga melihat bahwa iblis tidak akan berhasil mencobai manusia bila orang mempunyai iman yang teguh. Sekeras apapun usaha iblis, dia tidak akan berhasil oleh iman yang tidak tergoyahkan. Iman itu berkaitan dengan keinginan yang ada di dalam hati manusia. Ini menjadi keinginan itu adalah sumber pencobaan berikutnya. Yang kedua, saudara, bahwa manusia dicobai oleh keinginannya. Perikop Yakobus 1 ayat 13-15 tadi menyatakan pencobaan datang dari keinginan manusia sendiri. Ya, bagaimana keinginan diri kita mencobai kita? Saudara, kehidupan manusia selalu diperhadapkan dengan pilihan-pilihan, saudara ya, mulai dari pilihan sederhana yang tidak mengandung resiko apapun, sampai kepada pilihan berat seperti pilihan hidup mati, begitu ya. Dari sekedar memilih menu makanan sehari-hari, memilih pakaian yang akan dikenakan untuk undangan nikah misalnya, sampai pemilihan yang lebih serius yang seperti memilih jurusan pendidikan, memilih profesi, atau yang lebih serius lagi memilih jodoh ya. Saudara, ini termasuk pemilihan-pemilihan yang serius yang karena pasangan yang tidak cocok itu bisa membuat orang itu mati meskipun dia masih hidup, begitu ya, hidup seperti di dalam neraka, begitu ya. Nah, pilihan-pilihan dalam hidup bisa sekedar pilihan antara bagus dan jelek, atau indah dan buruk, atau pilihan antara moral baik dan jahat ya. Tetapi bagi orang Kristen, saudara, pilihan kita bukan sekedar pilihan persoalan moral atau gaya hidup. Pilihan-pilihan yang kita hadapi itu seringkali masalah kebenaran Allah dan kesucian hidup. Dan itu jauh lebih serius dan perlu perhatian kita. Pilihan itu menjadi godaan atau pencobaan bagi kita. Apakah kita mau melakukan hal yang benar atau yang berdosa ya. Misalnya beberapa contoh, saudara, pilihan-pilihan semacam ini ya. Misalnya seorang suami pulang ke rumah larut malam karena asik kumpul-kumpul dengan teman SMA ya, termasuk juga dengan teman wanita tentunya ya. Nah, istrinya pasti akan marah karena dia seharusnya sudah pulang 6 jam yang lalu ya, tetapi baru pulang larut malam, begitu ya. Nah, suami menghadapi pilihan ini, saudara. Dia terima omelan istri yang akan menyakitkan hati dan mungkin menyinggung kelaki-lakiannya, begitu ya. Atau dia berbohong bahwa dia lembur karena banyak pekerjaan di kantor ya. Nah, pilihan ini adalah pencobaan antara berkata benar atau berdusta ya. Yang kedua, saudara, seorang ayah sudah kehabisan uang jauh-jauh hari sebelum gajian, padahal dia harus membayar uang sekolah anak yang sudah menunggak 2 bulan misalnya ya. Belum lagi cicilan motor juga sudah jatuh tempo. Ayah ini bekerja di suatu perusahaan besar di bagian pembelian. Nah, bagian ini paling rentan, saudara, terhadap korupsi karena banyak supplier-supplier itu berusaha menyuap agar produknya yang dibeli ya. Jadi bagian pembelian itu bagian yang paling rentan akan pencobaan, saudara ya. Nah, orang ini kemudian mendapat tawaran komisi yang cukup besar yang jauh melebihi kebutuhannya saat ini ya.
Kalau dia terima, maka beres semua kebutuhannya, bahkan ada lebihnya, ya. Ini pencobaan yang lebih berat lagi. Dia mau korupsi atau dia mau usahakan kebutuhannya dengan cara yang jujur, ya. Sekali lagi, ini bukan sekedar moral saja, saudara, tetapi ini masalah moral Kristen, masalah kebenaran firman, kehidupan kudus, ya. Yang ketiga, saudara, pernah ada berita seorang wanita ditangkap karena memakai plat nomor mobil palsu, ya, plat TNI begitu, ya, dan memamerkan mobil mewahnya dengan plat nomor palsu itu di medsos. Dia bilang suaminya baru dapat mobil dinas dari kesatuannya. Masalahnya video ini kemudian menjadi viral dan menjadi perhatian TNI. Ini akibat wanita itu mungkin ingin menyombongkan diri sebagai istri dari pejabat militer berpangkat tinggi, ya. Dia melakukannya karena dia tidak tahan akan pencobaan untuk pamer kekayaan dan pamer status sosial, begitu, ya. Nah, ini termasuk berdusta, saudara. Pilihan antara melakukan yang benar atau yang salah itulah yang merupakan pencobaan bagi kita, antara hidup menurut firman Tuhan atau melakukan dosa. Jadi pencobaan ini muncul karena adanya pilihan-pilihan dalam hidup itu. Tetapi penjelasan ini membawa kita lagi pada pertanyaan yang berikutnya lagi, saudara. Mengapa ada pilihan-pilihan yang membawa orang pada pencobaan? Ya, saudara, ini karena adanya natur dosa. Paulus mengatakan semua orang telah berdosa karena setiap orang mewarisi dosa manusia pertama. Dosa itu membelenggu manusia sehingga sifat-sifat alaminya selalu mengarah kepada dosa, yaitu berpusat kepada diri sendiri. Ini membuat manusia selalu mengutamakan kepentingan diri sendiri. Manusia tidak mengasihi sesamanya, bahkan juga tidak mengasihi dirinya sendiri. Manusia mementingkan diri sendiri bukan karena mengasihi diri, saudara, tetapi karena dia ingin menikmati kesenangan diri itu. Ya, orang minum alkohol sampai mabuk demi kenikmatan, bukan karena mengasihi diri, saudara. Meskipun itu merusak kehidupannya, merusak kesehatannya, dia tetap minum alkohol itu. Orang tidak mau melepaskan kebiasaannya merokok karena kenikmatannya. Dia tidak peduli rokok itu merusak kesehatannya, ya. Jelas ini bukan mengasihi diri, saudara, ya. Dosa itu membelenggu orang sehingga dia tidak punya pilihan lain selain melakukan dosa. Setelah lahir baru dan menjadi pengikut Kristus, dosa tidak lagi membelenggu kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas kita, tetapi dosa masih mempunyai pengaruh atas kita. Orang Kristen masih memiliki keinginan untuk mementingkan diri sendiri, tetapi kita sudah punya pilihan untuk menyangkalnya dan berpusat kepada Allah. Inilah pilihan yang selalu kita hadapi. Pilihan melakukan yang benar atau menyerah kepada dosa. Rasul Paulus menyebutkan pilihan antara hidup dalam daging atau hidup di dalam roh, ya. Ini yang merupakan pencobaan bagi kita, saudara, ya. Yang ketiga, pencobaan dunia. Saudara, setelah Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, mereka diusir dari Taman Eden dan mereka tinggal di dunia yang ikut terkutuk karena dosa manusia. Pencobaan dunia itu juga mencakup musibah-musibah yang mungkin dialami manusia, termasuk juga kita, saudara, orang percaya, akibat kejahatan orang, ya, juga akibat bencana alam, saudara. Kejahatan orang itu bisa membuat kita menderita, ya, begitu juga bencana alam. Saudara, dunia itu menjadi tempat yang berdosa dan dipenuhi oleh orang-orang berdosa. Umat Allah yang ada di dunia berada di tengah-tengah orang berdosa dan berpotensi menjadi korban kejahatan mereka. Ya, misalnya, saudara, kita sudah berhati-hati naik kendaraan di jalan raya, tetapi tiba-tiba ditabrak mobil yang ngebut ugal-ugalan, supirnya mabuk lagi. Ya, bukan saja kita beresiko menjadi kejahatan dunia, ya, hidup di dunia ini juga mendekatkan kita pada godaan kenikmatannya, ya. Baik menjadi korban kejahatan maupun godaan kenikmatan dunia, keduanya dapat menggoncangkan iman orang percaya. Ini juga adalah pencobaan yang kerap kita hadapi. Pencobaan ini juga menjadi salah satu kemungkinan kejatuhan iman orang-orang yang mau mengikut Yesus.
Yesus menjadikannya salah satu jenis hati yang ditaburi firman Tuhan di dalam perumpamaan sang penabur, saudara. Ini adalah benih, pencobaan jenis ini adalah benih yang ditaburkan di tanah yang subur, ya, tetapi banyak semak duri, begitu ya. Ketika benih itu tumbuh, semak duri itu menghimpitnya sehingga pohon baru itu tidak bisa bertumbuh dan kemudian mati. Tuhan Yesus kemudian menjelaskan, semak duri itu adalah kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Maksudnya adalah gaya hidup duniawi yang gemerlap, yang tampak menggiurkan itu, tetapi itu cuma tipuan belaka, begitu ya. Dan gemerlap itu menggoda siapa saja untuk mendapatkan dan menikmatinya. Saudara, dunia memang adalah tempat yang berbahaya karena banyak godaan yang membangkitkan keinginan daging orang percaya. Saudara, meskipun dunia adalah tempat yang berbahaya bagi orang Kristen, tetapi kita tidak bisa memisahkan diri dari dunia karena Allah mau kita menjadi berkat bagi dunia. Yesus mengatakan, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Matius 10 ayat 16. Kita diutus di tengah-tengah dunia yang jahat untuk melakukan pekerjaan Allah bagi dunia. Karena itu kita harus menghadapi setiap pencobaan yang ada. Itu tadi 3 sumber pencobaan, saudara. Ada pencobaan iblis yang selalu ingin menjerumuskan manusia pada dosa dan supaya manusia memberontak terhadap Allah. Kemudian pencobaan juga ada karena manusia menyerah pada keinginannya yang berdosa. Dan yang ketiga, pencobaan ada karena kita berada di tengah dunia yang jahat. Tetapi saudara, sumber-sumber pencobaan itu tidak bisa bekerja jika Allah tidak mengizinkannya. Ya, iblis tidak bisa mencobai Ayub kalau Allah tidak mengizinkannya. Penderitaan tidak akan kita alami kalau Allah menahan musibah-musibah itu dan melindungi kita, ya, dari mara bahaya, begitu ya. Tadi saya sudah membahas bahwa pencobaan itu tidak lepas dari kendali Allah, ya. Maka pada akhir khotbah ini saya mengajak kita semua meninjau tema kita, mengapa ada pencobaan. 2 nas dari kitab Ulangan dan Hakim-Hakim tadi mengatakan secara singkat, tujuan Allah mencobai Israel adalah untuk menguji iman mereka. Saya akan mengajak melihat dari 2 nas lain yang lebih jelas dan lebih rinci mengenai tujuan pencobaan itu. Ya, Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya, saudara Yakobus menjelaskan begitu ya. Iman yang dihasilkan dari pencobaan itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu menjadikan kita semakin matang di dalam kerohanian, menjadi semakin sempurna dan menjadi semakin kudus tentunya, ya. Nah, saudara, nas yang kedua yang saya mau sampaikan 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, sekali lagi dikatakan imanmu itu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Iman itu lebih segalanya, begitu ya, yang kita perlukan di dalam kehidupan kerohanian kita, ya. Kedua nas ini menegaskan bahwa Allah mencobai untuk menghasilkan ketekunan iman umatnya. Tujuannya adalah untuk membuat kita semakin teguh di dalam iman dan semakin dewasa di dalam kerohanian, dan kita menjadi semakin kudus. Bagaimana pencobaan itu membuat kita semakin teguh dalam iman? Saudara, melalui pencobaan kita bisa semakin mengenal Tuhan. Karena melalui pencobaan itu kita mengalami Tuhan. Ya, perhatikan, kita mengalami Tuhan melalui pencobaan.
Kalau kita belajar suatu ilmu, saudara ya, kita mempelajari teori mengenai ilmu itu, tetapi teori itu harus diperkuat dengan praktek, dengan pengalaman ya. Misalnya, kalau belajar membuat roti, saudara ya, teori sudah kita kuasai, bahan-bahannya, terigu 1 kilo itu harus telurnya berapa butir, raginya sekian gram, susunya sekian, dan seterusnya. Kita juga sudah hafal bagaimana urut-urutan prosesnya ya, dan teknik-teknik tertentu yang harus diperhatikan. Semua kita sudah kuasai, saudara. Tetapi kalau kita belum pernah mempraktekannya, kita belum pernah membuat roti sendiri, maka kita kemudian tidak bisa melamar begitu ya pekerjaan sebagai pembuat roti ya, karena kita belum pernah membuat roti begitu ya, kita tidak punya pengalaman ya untuk membuat roti yang baik. Perlu pengalaman bertahun-tahun sampai seseorang pembuat roti itu dapat membuat roti yang bagus, enak begitu ya. Nah, saudara, sebuah kutipan lama mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik ya, dan melalui pencobaan kita mengalami Tuhan ya. Saudara, kisah Ayub ya, ini jelas sekali saudara menjadi contoh kita. Kisah Ayub itu ditutup dengan satu pengakuan Ayub di dalam Ayub 42 ayat 2 dan 5 ya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Aku tahu, saudara ya. Lalu ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Saudara, pada awal kisah Ayub kita melihat kesalehan Ayub yang luar biasa. Bahkan setelah dia mengalami musibah luar biasa yang bertubi-tubi, dia tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Tetapi ternyata di dalam hatinya dia menyimpan kemarahan kepada Tuhan, saudara. Dia memuji Tuhan berdasarkan pengetahuannya bahwa Tuhan pencipta dan pemilik segala sesuatu. Selama ini Tuhan sudah memberkati dia, maka dia tidak bisa mempersalahkan Tuhan ketika semua miliknya kemudian diambil daripadanya ya. Ini pengetahuan, saudara. Tetapi rupanya sikap hatinya tidak sama dengan pengetahuannya tentang Allah. Nasihat-nasihat teman-temannya yang memojokkan dia kemudian memancing perasaan hati yang sebenarnya kepada Tuhan, memicu kemarahannya kepada Tuhan. Lalu Ayub melontarkan kemarahannya itu ya. Ketika itulah Tuhan kemudian menegur dia, Tuhan kemudian menyatakan dirinya kepada Ayub ya. Setelah itu setelah itulah Ayub kemudian menyampaikan pengakuannya tentang Allah dan mengakui kesalahannya. Sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu aku hanya sekedar tahu dari kata orang begitu ya. Tetapi sekarang aku sendiri memandang engkau. Saudara, kita mungkin banyak belajar firman Tuhan, tapi kalau kita tidak mengalami Tuhan, kita mungkin sulit untuk mengenal Tuhan dengan benar begitu ya. Pengetahuan kita sudah mengenal Tuhan, tetapi hati kita masih menyimpan keraguan, ketidakpercayaan, bahkan juga tuduhan-tuduhan yang negatif terhadap Tuhan, begitu ya. Maka kita perlu mengalami Tuhan. Untuk itulah adanya pencobaan, begitu ya. Itulah keteguhan iman itu, pengenalan akan Tuhan, mengalami Tuhan, itulah hasil dari suatu pencobaan ya. Dan itulah yang membuat mata, telinga dan semua indera kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita ya. Biarlah kita senantiasa bukannya sedih atau marah ketika pencobaan datang, tetapi seperti dikatakan nas Alkitab, berbahagialah, bergembiralah dengan pencobaan itu, karena dengan itu kita justru akan mempunyai kesempatan untuk membangun iman kita, dan kita mempunyai kesempatan untuk mengalami Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami ya Tuhan, bahwa Engkau memberikan kami pencobaan-pencobaan justru untuk kebaikan kami. Seperti dikatakan Paulus, segala yang baik Engkau berikan untuk kebaikan kami. Tuhan, biarlah Engkau berikan juga kami kekuatan ketika kami mengalami pencobaan-pencobaan,
dan biarlah sungguh-sungguh kami mengalami Tuhan di dalam pencobaan itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan. Kita akan nyanyikan Tuhan bangkit. Kita bangkit untuk menggenapi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita ulang sekali lagi lagu ini dari awal, Bapak Ibu Saudara. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita akan berdoa bersama untuk doa pokok kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita akan mendoakan masa pandemi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Selama masa pandemi di Indonesia ada puluhan ribu anak yang kehilangan orang tua akibat COVID-19 dan angka putus sekolah pun meningkat. Mari kita doakan kiranya pemerintah menyediakan pendampingan psikososial tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak, supaya generasi bangsa ini pun akan lebih baik ke depannya. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu berdoa bersama ya Tuhan, untuk mendoakan bangsa kami, khususnya ya Tuhan untuk anak-anak Indonesia yang kehilangan orang tua mereka akibat pandemi ini ya Tuhan. Kami berdoa kiranya setiap anak yang kehilangan orang tua boleh mendapat bantuan ya Tuhan, boleh juga mendapat kekuatan supaya mereka juga boleh melanjutkan hidup lebih baik lagi ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintah, kiranya pemerintah juga ambil bagian, fokus kepada setiap korban ya Tuhan, yaitu anak-anak yang kehilangan orang tua, supaya pemerintah kami juga memberikan bantuan yang tepat sasaran ya Tuhan, agar generasi bangsa ini juga menjadi lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang kedua, kita bersyukur untuk angka COVID yang menurun hari-hari ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan bahwa semakin hari akan semakin lebih baik lagi. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Tuhan, kami sangat bersyukur untuk kemajuan yang boleh kami alami selama pandemi COVID ini ya Tuhan. Angka kematian juga sudah mulai menurun, dan mungkin juga aktivitas masyarakat juga sudah mulai lebih baik lagi dibandingkan sebelumnya. Terima kasih untuk tuntunan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Kiranya ke depannya Bapa boleh semakin lebih baik lagi. Tuhan yang menyertai kami ya Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk sekolah-sekolah di Indonesia akan rencananya membuka sekolah tatap muka di bulan September ini. Mari kita doakan untuk segala kesiapan pemerintah daerah, sekolah maupun orang tua yang akan memberikan izin kepada anak-anak mereka untuk boleh bersekolah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur juga untuk kesempatan dan kemajuan pandemi ini ya Bapak sudah semakin lebih baik sehingga pemerintah sudah mempertimbangkan untuk memasukkan anak-anak boleh ke sekolah yaitu tatap muka ya Tuhan. Tuhan kiranya yang melindungi dan memberkati setiap kesiapan pemerintah maupun sekolah dalam menyambut anak-anak untuk masuk ke sekolah di bulan September ini. Kiranya Tuhan juga berikan kesehatan kepada setiap murid, kesehatan kepada setiap anak-anak, kepada setiap orang tua, guru maupun pemerintah, supaya boleh ya Tuhan rencana ini berjalan dengan baik. Biarlah Tuhan juga yang melindungi setiap program yang ada ke depannya ya Bapa. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa Daud, Mazmur 4. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan, Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarlah doaku. Saudara sekalian, mari kita bawa pergumulan kita, segala kesulitan yang kita hadapi, apapun yang menjadi kerinduan kita, mari kita bawa kepada Tuhan di dalam doa pribadi kita masing-masing.
Tuhan, kami bersyukur Engkau selalu menyendengkan telingamu kepada kami, Engkau selalu memandang, mengalihkan wajah-Mu kepada kami, melihat akan kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami ya Tuhan, apapun yang kami alami, kesulitan, penderitaan, bahkan juga sukacita kami. Kiranya Engkau terus melihat dan memberkati kami. Kami bawa pergumulan ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Pengasih, Pemurah di dalam persekutuan dengan Yesus Kristus dan dengan Roh Kudus senantiasa memberkati kita, menyertai kehidupan kita, memberikan kita hikmat, kekuatan, dan juga sukacita serta damai sejahtera mulai malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Silakan saat teduh saudara sekalian, kebaktian doa kita selesai. Tuhan memberkati.